Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat merayakan hari kemerdekaan bagi kita semua warga negara Indonesia. Sudah rasa merdeka? Sudah? Oh, ada yang bilang belum. Apa yang belum merdeka ini Bapak Ibu nih? Apakah di rumah belum merdeka? Masih dijajah sama istri atau suami? Atau mungkin mertua? Atau mungkin anak-anak muda ini, aduh hati saya ini belum merdeka karena masih sendiri, belum ada yang menemani, jadi masih gundah gulana, masih terjajah dengan omongan-omongan orang yang kapan nikah, seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi yang jelas ya kita sudah merdeka ya, sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa asing. Tapi ada yang bilang kita dijajah oleh bangsa sendiri. Betulkah itu? Oh. Ya, entahlah Bapak Ibu yang rasakan. Tapi yang jelas juga Bapak Ibu Saudara, kita juga sudah merdeka secara iman ya. Dalam iman kita merdeka di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi pahlawan kita satu-satunya untuk memerdekakan kita dari belenggu maut, dari hukuman kekal karena dosa. Tapi melalui Kristus kita sudah diselamatkan. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, dari bacaan-bacaan kita yang telah kita baca bersama tadi, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam tema berlombalah dengan tekun dalam iman. Berlombalah dengan tekun dalam iman. Dalam bahasa Torah dikua pari madondo lan kapatunganan. Pari madondo lan kapatunganan. Bapak Ibu Saudara, tentu khususnya kita ya di Pengadan sini sebelum hari kemerdekaan, hari ini hari hanya ya, banyak lomba-lomba yang kita ikuti ya. Banyak lomba yang diadakan untuk menyambut hari kemerdekaan, bahkan sementara berlanjut di sana. Ya, mungkin ada yang tidak sabar ikut lomba ini. Apalagi Ibu Ketua Panitia. Ya. Kita semua tidak sabar untuk menonton, ya kan? Seru sekali. Lomba banyak sekali diadakan oleh desa, oleh perusahaan di mana kita bekerja. Ya. Di Gunta Samba ada ya? Bapak Ke ya? Ada. Bapak Ke ikut kan? Enggak ya? Menjaga istri, menjaga anak-anak dan bekerja. Ya. Tapi mungkin ada dari kita yang mengikutinya atau anak-anak kita. Tapi tidak semua kita ikut ya Bapak Ibu ya. Tidak semua ikut lomba. Ada yang menjadi penonton setia. Seperti yang saya selalu lihat itu Mama Yopi. Tidak pernah ketinggalan untuk ikut lomba ya, Indonesianya. Ya, Mama Yopi kalau pergi nonton panggil-panggil dong. Gak cuma sendiri. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tidak semua mengikut lomba yang diadakan oleh desa, oleh perusahaan. Apalagi kita, Gloria Pengadan, banyak yang jadi penonton setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada juga yang memaknai kehidupan ini itu sebagai lomba. Ya, mungkin pernah Bapak Ibu dengar, hidup adalah perlombaan. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Hidup adalah sebuah perlombaan. Nah, orang-orang biasa berkata, kita berlomba dalam hidup ini dalam hal bersaing untuk menjadi sukses, iya kan? Bersaing untuk menjadi berhasil, bersaing untuk menjadi yang terbaik. Ya. Apalagi dalam hal materi, bersaing untuk menjadi kaya, menjadi terhormat. Keinginan hati kita, keinginan manusia ingin lebih daripada orang lain. Betul atau tidak ini Bapak Ibu? Iya. Sejak kecil, sejak dini, anak-anak kita diajar untuk bersaing di sekolah supaya dapat juara 1. Dan berlanjut dalam kehidupan kita sehari-hari, bersaing untuk mendapatkan si dia. Betul kan?
gitu, bersaing mendapatkan seorang laki-laki atau perempuan. Nah, dan itulah yang terjadi, yang menjadi kenyataan dalam kehidupan kita manusia dan sudah menjadi bagian dalam diri kita. Ada juga orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal yang diinginkan, bahkan membuat orang lain tersingkir, ya kan? Membuat orang lain menderita supaya orang itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Tentu kita tahu Bapak Ibu Saudara, tipe orang seperti itu adalah manusia yang Alkitab mengatakan manusia yang bodoh, manusia yang tamak, karena dia menganggap kekayaan atau materi itu adalah segala-galanya yang bisa membawa kebahagiaan dan berpikir bahwa dia akan menikmati itu selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah orang katakan lomba kehidupan. Kita berlomba di dalam kehidupan ini. Namun Bapak Ibu, ada suatu perlombaan yang tersedia. Nah, selain lomba kehidupan yang tadi kita bicarakan, ada perlombaan yang lain. Perlombaan ini tidak populer Bapak Ibu Saudara. Tidak banyak orang yang suka. Tapi pada kenyataannya, perlombaan ini diwajibkan untuk semua orang tanpa terkecuali. Mau tidak mau, saya dan Bapak Ibu harus ikut dalam perlombaan ini, Bapak Ibu. Ya, tidak bisa hanya jadi penonton, harus ikut. Perlombaan yang dimaksud adalah perlombaan apa, Bapak Ibu Saudara? Jelas dalam bacaan kita. Perlombaan yang dimaksud adalah perlombaan iman. Perlombaan iman. Jadi kita semua ini sedang ada dalam perlombaan Bapak Ibu. Dan yang menjadi lawan kita siapa? Apakah tetangga kita? Sesama kita? Dalam perlombaan ini siapa yang menjadi lawan kita? Tentunya yang menjadi lawan kita adalah kuasa dosa, kuasa mau, hawa nafsu, kesesatan, ketidakadilan, ketidakbenaran. Artinya segala yang melawan kehendak Tuhan itu adalah lawan kita, Bapak Ibu Saudara. Bisa saja lawan kita adalah diri kita sendiri. Betul kan? Saya mau lakukan ini, tapi itu salah. Saya tahu yang benar, tapi saya tidak lakukan. Nah, hawa nafsu yang ada dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Dan ya, mungkin kita katakan, wah, saya ini sudah merdeka di dalam Kristus, tapi kok saya harus berlomba dalam iman. Nah, Bapak Ibu, dosa itu masih menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Meskipun kita sudah diselamatkan, tapi kuasa dosa itu masih ada. Istilahnya bilang tarik menarik antara dosa dan anugerah. Jadi ada dua jalan yang menuntut respon. Apakah kita mau berespon pada hawa nafsu kita atau pada panggilan Allah? Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sementara bersaing untuk itu. Nah, kita bisa melihat contoh atau teladan orang-orang yang telah melewati perlombaan iman dalam kehidupan. Itu kita baca di surat Ibrani tadi, di Ibrani pasal 11. Ya, kita sudah baca pasal 11 ayat 1 dan kita lanjut tadi di pasal sampai ke pasal 12. Mereka orang-orang yang disebutkan namanya di sana itu dengan penuh penderitaan, dengan penuh kesusahan, tetapi melalui iman mereka bisa memenangkan perlombaan itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dikatakan mereka dilempar, mereka digergaji. Ya, bahkan Bapak Ibu Saudara kalau searching di Google sejarah gereja para martir atau baca buku kematian para martir, itu ada buku saya, ya sudah dibaca Anis, sudah selesai kan dibaca Anis? Ya, di situ menceritakan bagaimana orang-orang yang beriman mempertahankan imannya. Mereka disiksa, mereka disalib, mereka pokoknya dibunuh, dibakar hidup-hidup, tetapi luar biasa, mereka mampu mempertahankan iman. Dan dalam bacaan kita Ibrani, kalau kita baca tadi ada nama-nama seperti Habel, seperti Henok, Nuh, Abraham,
Bahkan ada namanya Rahel di sana. Rahel adalah seorang perempuan Sunda, perempuan berdosa, tapi namanya disebut sebagai orang yang menang di dalam perlombaan iman. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Karena iman mereka kepada Kristus, mereka semua mampu bertahan untuk taat kepada Allah. Namun tidak sedikit juga Bapak Ibu Saudara yang gagal dalam perlombaan iman ini. Tidak sedikit Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah sampai pada titik ini kita sudah merasa menang, sudah berhasil, atau Bapak Ibu merasa gagal? Ya, jangan dulu mengambil kesimpulan Bapak Ibu ya. Nanti kalau sudah mati baru dilihat nanti apakah Bapak Ibu bisa bertahan menjadi pemenang iman atau bagaimana. Tentunya kemenangan iman itu kita hanya dapatkan dalam Kristus. Sementara ini kita berlomba Bapak Ibu. Kita sedang berlomba. Nah, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel kita tahu, bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi oleh Allah, dikatakan bangsa yang disayangi oleh Allah. Tetapi dalam bacaan Yesaya tadi, mereka gagal. Kita tahu bangsa Israel juga dijuluki sebagai bangsa yang tegar, tengkuk. Mereka nakal, mereka suka memberontak, sehingga tidak sedikit dari mereka dibinasakan oleh Allah. Nah, inilah mereka nih, bangsa yang tidak tahu bersyukur, yang tidak tahu berterima kasih. Sudah dipilih Allah, tapi pada kenyataannya mereka menyia-nyiakan hak istimewa itu. Yesaya menggambarkan bangsa Israel itu seperti kebun apa Bapak Ibu? Kebun sawit atau kebun sayur? Kebun buah anggur. Mereka seperti kebun buah anggur, dan yang pemiliknya adalah Allah sendiri. Allah sebagai pemilik kebun anggur itu menuntut kebun anggur itu memberi buah yang baik. Allah sudah capek-capek merawat, ya, meskipun tidak dikatakan ya, tidak dikatakan Allah capek, Allah lelah. Tetapi kalau kita bayangkan, aduh, Allah sudah mati-matian sayang kepada mereka, memberikan mereka apa yang menjadi kebutuhan mereka, memberikan mereka kemenangan, sudah merawat mereka sebegitu rupa, merawat mereka dengan baik dengan harapan mendapatkan hasil panen yang baik. Tapi apa yang dihasilkan oleh bangsa Israel Bapak Ibu Saudara? Yang dihasilkan adalah anggur asam, anggur mesuk, ya, tuak mesuk. Tapi Bapak Ibu biar mesuk ya, minum saja, habis ya Bapak-bapak ya. Apalagi kalau yang manis, ibu-ibu paling suka itu. Tapi yang dimau oleh Allah, dimau oleh Tuhan adalah yang manis, anggur yang manis, anggur yang berkenan, buah yang baik. Tapi malah yang dihasilkan adalah anggur asam yang mengecewakan. Akibatnya kebun itu dihukum oleh Allah, tidak lagi dihujani, tidak lagi dipagari, sehingga putri malu, semak-semak belukar ada di dalamnya, dan perlahan-lahan kebun itu menjadi rusak. Allah menanti sikap yang taat, Allah menanti sikap yang baik dari bangsa Israel, bahkan dari kita Bapak Ibu. Allah menanti keadilan, kebenaran, tapi yang dihasilkan malah kelaliman, kejahatan, ketidakadilan, pemberontakan dalam kehidupan bangsa Israel, dan mungkin juga dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Itu yang kita hasilkan. Coba kita lihat-lihat dalam kehidupan kita, dan itu membuat Allah kecewa Bapak Ibu Saudara. Allah kecewa dan menghukum. Tapi Allah tidak berhenti berkarya. Allah tidak berhenti. Melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu,
melalui pengorbanannya di atas kayu salib, darahnya tercurah sehingga Allah membangun umatnya, Allah membangun jemaatnya yang disebut gereja, yaitu saya dan Bapak Ibu. Allah membangun umat yang baru, bukan lagi dari keturunan secara lahiriah dari bangsa Israel atau secara lahiriah dari Abraham, tetapi melalui iman kepada Yesus Kristus. Kalau kita baca Bapak Ibu, kita lihat Roma di pasal 11 ayat 17 sampai 18 itu, ya. Kita ini yang bukan Israel itu dijuluki sebagai tunas liar. Ya, tunas liar, bayangkan, tunas liar, tunas yang tidak diperlukan. Tetapi tunas liar kita ini dicangkokkan pada batang yang utama, batang utama. Karena cabang-cabang yang tidak berbuah itu, ya, kita katakanlah orang-orang yang tidak berhasil mempertahankan imannya dari bangsa Israel itu, mereka dipatahkan dan dibuang ke dalam api. Lalu kita ini yang cabang-cabang yang liar dicangkokkan ke batang yang utama. Jadi apa yang dilakukan Allah itu hanya karena anugerah Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, ketika saya dan Bapak Ibu bisa percaya kepada Yesus Kristus dan menerima keselamatan, itu hanya karena anugerah. Itu hanya karena pekerjaan Roh Kudus. Kita dipilih Allah, kita diselamatkan. Lalu kemudian kita disuruh Allah. Ya, jelas dalam pengakuan Gereja Toraja, ya. Kita disuruh Allah ke dalam dunia untuk mengerjakan pekerjaan baik, mengerjakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita perlu bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kita perlu bersyukur karena telah diselamatkan, karena telah mengenal Kristus. Tapi ingat Bapak Ibu, jangan sampai kita membanggakan diri. Bahkan mungkin kita merasa diri bahwa aduh, kehidupan saya susah, saya tidak sama seperti orang lain. Kenapa mereka berhasil? Kenapa hidup saya menderita? Nah, itulah godaan-godaan dunia. Itulah godaan-godaan yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan dan kalah dari perlombaan iman yang sementara kita lakukan ini. Banyak yang menentang kita, bahkan ya dalam keluarga kita sendiri. Dalam keluarga kita sendiri. Tuhan Yesus katakan tadi di Lukas tadi Bapak Ibu, ada orang-orang yang kita dapati di dalam keluarga mereka, ya, saling bertentangan. Saling bertentangan dalam hal apa ini Bapak Ibu Saudara? Dalam hal iman. Dalam hal iman. Ada di dalam keluarga yang saling berbeda iman, saling berbeda keyakinan. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Pada kenyataan seperti itu, Tuhan sudah katakan itu. Orang tua tidak seiman dengan anak, menantu tidak seiman dengan mertua, saling menentang, selalu ada kekerasan atau saling baku marah di dalam keluarga, terjadi perceraian. Itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, bapak-bapak ini atau ibu-ibu ini yang tinggal serumah dengan mertua, ya, mungkin di rumah juga saling bertentangan dengan mertua. Jadi memang ini sudah dikatakan dalam firman Tuhan, jadi sudah terjadi maka terjadilah. Ya, jangan begitu juga ya, bukan dalam hal itu, tapi dalam hal iman. Dalam hal iman itu sudah terjadi Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah memperingatkan kita dari awal. Hati-hati, waspada, jaga keluarga kita ini dengan baik. Jaga keluarga kita. Kita mungkin yang anak-anak yang korban dalam keluarga, korban perceraian,
ada keluarga kita, saudara kita, orang tua kita yang sudah tidak seiman, ya, itu belum terlambat bagi kita untuk berubah. Itu belum terlambat bagi kita untuk memutuskan mata rantai itu. Kita harus mencari akar permasalahannya itu di mana. Akar permasalahannya adalah kita tidak dididik mulai dari kecil. Orang tua, khususnya ayah, tidak berperan dengan baik. Ya, para ayah, kepala keluarga ini harus waspada, harus hati-hati. Kita berperan penting dalam keluarga. Teman-teman pemuda yang nantinya menuju ke sana untuk berkeluarga, harus hati-hati. Kita perlu dewasa dalam iman supaya kita mampu menjaga keluarga kita. Kita mampu menjadi teladan bagi istri dan anak-anak kita nanti. Kita punya peran penting, Bapak Ibu. Istri juga seperti itu. Tetapi peran ayah ini sungguh sangat penting dalam keluarga, untuk merawat anak-anak, untuk menjadi teladan. Ketika kita sudah sadar akan panggilan kita itu, percayalah Bapak Ibu, keluarga kita akan dijaga oleh Tuhan. Tidak akan ada pertentangan dalam keluarga seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Maka tetap waspada, tetap perbaiki diri. Melalui perlombaan iman ini, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selama kita hidup di dunia ini merupakan kesempatan untuk kita berdamai dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Karena jika tidak, kita sendiri akan membayar ganjarannya. Ya, tadi perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di pasal 12 ayat 54 sampai 59 itu, ya, kalau masih ada kesempatan untuk berdamai, segeralah berdamai. Ini kesempatan kita berdamai, Bapak Ibu. Berdamai dengan Allah melalui Yesus Kristus. Segera bertobat. Kalau tidak, kita sendiri yang membayar hutang dosa kita itu melalui kematian. Tapi bersyukur ada Tuhan Yesus yang sudah membayar hutang dosa itu, supaya kita tidak jadi membayarnya di penghakiman nanti. Jadi segera berdamai. Allah adalah hakim yang adil, seperti yang dikatakan pemazmur. Orang yang serakah, orang yang tidak adil, orang yang berbuat jahat kepada yang lemah, tidak mau mendengar teguran, mereka pasti dihukum. Jadi selama kita berlomba ini pasti ada pengingatan, pasti ada peringatan-peringatan, pasti ada teguran-teguran. Dengarkan itu Bapak Ibu. Entah teguran melalui khotbah, entah teguran melalui orang tua, melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Indahkanlah teguran-teguran itu. Jangan sampai kita jatuh, jangan sampai kita dihukum. Tentunya kita semua berharap tidak ada yang bernasib seperti ini. Karena itu kita harus teguh dalam perlombaan ini. Kita harus teguh. Kalau kita mau melihat teladan, ya sudah banyak saksi, ya sudah banyak orang yang bisa menang dalam iman. Dalam bacaan utama kita tadi di Ibrani pasal 12 itu yang pertama dikatakan saksi itu banyaknya seperti awan di langit yang mengelilingi kita. Artinya sudah banyak yang berhasil. Jadi tidak menutup kemungkinan, ya, di dalam Yesus kita bisa berhasil juga. Amin Bapak Ibu ya. Di dalam Yesus kita pun bisa menjadi teladan iman bagi anak-anak kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka pun bisa menjadi meneladani kita sebagai teladan iman mereka. Kunci keberhasilannya adalah apa Bapak Ibu? Juga dikatakan dalam Ibrani, tinggalkan semua beban, tinggalkan dosa,
dan lakukan perlombaan itu dengan mata tertuju pada Yesus Kristus. Jangan pikir yang lain lagi, jangan pikir bagaimana kehidupan saya, bagaimana ini dan itu. Jangan pikir, tinggalkan itu, beban-beban itu. Pandang Yesus Kristus yang sudah menang atas maut, yang sudah mengaruniakan kita hidup kekal. Surga menanti kita, kehidupan yang bahagia menanti kita semua. Teruslah bergaul akrab dengan Tuhan Bapak Ibu. Bangun hubungan yang erat dengan Kristus, karena Dia yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan. Selamat merayakan kemerdekaan dan selamat berlomba untuk kita semua. Roh Kudus menguatkan kita. Amin.